Oke, tes aman ya. Sip. Halo, selamat malam teman-teman semua. Nah, jadi malam ini seperti biasa ya, setelah pekan lalu kita hand dulu sepekan. Nah, malam ini tanggal 19 Maret 2022 kita akan mengadakan lagi nih AI Chit Chat yang ke-12. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ethics in the age of AI yang akan dibawakan oleh salah satu lead divisi kita, lead NLP kita, ada Mbak QB. Nah, jadi Mbak QB ini suka bergelut ya di bidang NLP. Sekarang dia mahasiswa di salah satu Universitas Johannes Kepler di Australia. Dan banyak project NLP keren lainnya, seperti yang kalau nggak salah saya highlight itu yang tentang SIF, sebuah aplikasi yang buat revisian anak mahasiswa yang lagi skripsian ya. Nah, di sini sendiri udah ada Mbak Kyubi. Halo Mbak Kyubi. Halo Mas Ari. Halo, apa kabar? Baik. Baik ya. Nah, oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya Mbak ya. Saya serahin ke Mbak Kyubi. Oke. Halo semuanya. Makasih banyak juga Mas Ari udah mau jadi moderator dan kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya di Sabtu malam hari ini. Nah, tema chat kali ini adalah Ethics in the Age of AI. Awalnya cuma mau kasih judul Ethics and Responsible AI. Tapi kata Mas Hari kurang clickbait judulnya, jadi sekarang diganti ke Ethics in the Age of AI. Tapi intinya sama, yaitu etika, tanggung jawab, dan moralitas dalam sistem AI. Kali ini kita bakal lebih banyak diskusinya sih. Jadi kalau habis presentasi kalian justru makin bingung, artinya presentasinya udah oke. Kalau backgroundku juga bukan dari domain filosofi atau psikologi. Tapi aku pikir ini menarik dan penting untuk dibahas. Jadi sama-sama belajar aja. Sebagai teaser, sebelum kita lanjut, nanti kita akan bahas etika AI. Sini contohnya ada self-driving car atau mobil tanpa pengemudi yang akan mengambil keputusan. Terus kita juga akan diskusi tentang bias atau stereotip dalam AI, contohnya dalam teknologi speech recognition. Ini contohnya ada kenapa Alexa selalu pakai kutipan dari Jeff Bezos yang CEO-nya Amazon. Terus ada tentang akses teknologi ke penyandang disabilitas dan persentase dataset yang nggak seimbang antara usia dan gender. Oke. Nah, ini gambaran agenda kita hari ini. Pertama, ada definisi singkat dari responsible AI. Kemudian ada dilema etika dan contoh pendekatan etis yang ada. Terus kita akan diskusi bentar soal moral machine. Jadi apakah program komputer yang kita buat harus punya pengertian mana yang moral dan mana yang enggak. Terus ada apa aja bias dan stereotip yang ada dalam data. Dan ada beberapa skenario seru juga yang bisa jadi bahan diskusi. Nah, apa artinya responsible AI? Kalau menurut Spider-Man di sini, with great power comes great responsibility. Tapi kalau menurut kamus, bertanggung jawab itu artinya kita punya kendali atau wewenang ya atas sesuatu. Dan kita juga punya kewajiban untuk merawat atau menjaga hal tersebut juga. Kalau di KBBI, maknanya terkesan lebih negatif. Jadi tanggung jawab itu lebih ke menerima hukuman atau sanksi kalau ada masalah. Jadi ke sana tanggung jawab itu kayak beban. Padahal tanpa ada masalah pun kita juga tetap punya tanggung jawab. Seperti definisi yang kedua yang ada di sini. Responsible artinya memiliki penilaian yang baik, punya kemampuan untuk bertindak dengan benar, dan bisa mengambil keputusan sendiri. Oke. Nah, dari situ kita ada kalimat penting yang harus betul-betul dipahami dulu. Kecerdasan artifisial dirancang dan dibuat oleh manusia. Dari situ, ini tanggung jawab kita semua sebagai manusia untuk membentuk AI yang pertama menghormati hak asasi manusia dan norma etika dasar. Jadi kalau mobil yang dikemudikan AI punya pilihan antara stop atau nabrak orang yang di depannya, ya pasti jangan terobos saja.
Kemudian AI juga harus menjaga hak otonomi manusia. Jadi dalam situasi apapun kita harus tetap bisa punya kendali dan ambil setirnya. Ketiga, bukan kita, AI tidak boleh mendiskriminasi antara kelompok masyarakat. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan yang keempat, harus memberikan manfaat atau dampak positif bagi sebanyak mungkin orang. Oke. Sekarang lanjut ke ethical dilemma. Atau dalam bahasa Indonesianya dilema etika. Artinya adalah suatu situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus membuat keputusan sulit tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Jadi nggak ada opsi yang mudah, semuanya harus betul-betul dipikirin dulu sebelum mengambil keputusan. Ini ada contoh, mungkin ada yang udah pernah dengar tentang the trolley problem. Ini salah satu contoh dilema yang paling terkenal dan paling sering dipakai. Jadi dalam skenario ini, sebuah troli atau gerbong kereta tanpa pengemudi lagi meluncur di jalur rel dan akan menabrak 5 orang yang tergeletak di jalur utama ini. Terus anggapnya kita lagi berdiri di samping sebuah tuas. Nah, kalau tuas ini ditarik, trolinya akan pindah ke jalur yang alternatif dan menabrak 1 orang. Jadi di sini kita punya 2 pilihan. Pertama, yang A, kita bisa diam aja dan biarin trolinya melaju lurus lewat jalur yang utama dan 5 orang meninggal. Atau yang B, kita tarik tuasnya, trolinya pindah ke jalur alternatif dan 1 orang di jalur itu meninggal. Kira-kira teman-teman bakal pilih opsi yang mana? Sekarang aku mau voting sebentar. Pakai Mentimeter. Jangan angkat tangan juga. Ya boleh sih, tapi kalau mau anonymous, pakai Mentimeter aja. Ini ada linknya, aku share di chat. Ntar lagi loading. Bisa ke menti.com dan pakai kode ini, atau langsung klik link yang aku share di chat. Cepat juga. Kebanyakan pilih opsi B. Udah 11 orang yang ikut. Online ini apa? Untuk kuliah. Ada yang mau voting lagi? Tiga 13 orang, oke. Masih lumayan sama ya, 60 sama 40% pembagiannya. Kesempatan terakhir. Kalau nggak ada lagi, aku lanjut. Nah, sekarang kita lihat skenario yang kedua. Di sini persis sama kayak yang sebelumnya, tapi 1 orang yang di jalur alternatif itu anggota keluarga atau teman dekat kita. Jadi opsi A tetap aja trolinya nabrak 5 orang, 5 orang meninggal. Atau pilih opsi B, nabrak 1 orang, tapi ini anggota keluarga atau teman dekat kita. Oke, sekarang lanjut poll lagi. Linknya sama, tapi harus ganti slide dulu sebentar. Penasaran apa ada yang mau ganti opsinya? Ini masih yang tadi. Nah, ini yang kedua. Waduh. Dari 10 orang,
Cuma satu yang pilih opsi B. Kalau dibandingin sama yang sebelumnya, ini ya beda banget. Yang sebelumnya masih mendekati 50-50 lah. Berubah drastis ya. Iya. Ada lagi yang mau ikutan mungkin? Oke, aku lanjut aja. Nah, dari contoh itu kita bisa belajar dua teori atau dua pendekatan etis. Yang pertama ini ada deontological ethics, di mana suatu tindakan dinilai moral atau enggak tergantung tindakannya itu sendiri dan bukan cuma berdasarkan konsekuensinya. Nah, kebalikannya ada ontological ethics, di mana konsekuensi dari tindakannya atau perilakunya itu jadi dasar utama untuk menilai kalau tindakan itu benar atau salah. Nama lainnya ada utilitarianism atau consequentialism. Sebetulnya masih banyak teori yang lain, tapi kali ini kita fokus kedua ini aja. Nah, dalam skenario the trolley problem tadi, pilihan yang A itu ngikutin teori yang pertama. Jadi, kita narik tuasnya atau mengganti jalur troli ke arah satu orang yang di jalur lain itu. Nah, itu termasuk tindakan yang nggak moral atau salah. Jadi, lebih baik diam aja. Tapi kalau teman-teman pilih opsi B, artinya ngikutin ontological ethics. Karena kita cuma lihat konsekuensi dari tindakannya. Secara umum kan lebih baik satu orang yang meninggal daripada 5 orang, makanya lebih baik tarik tuas gitu. Dari sekian banyak teori etika selain yang dua tadi, nggak ada yang paling benar atau yang paling salah. Jadi semuanya subjektif dan nggak ada jawaban yang universal. Makanya kalau ada anggota keluarga kita atau teman dekat kita yang terlibat, bisa aja teman-teman yang awalnya pilih opsi B ganti jadi pilihan opsi A tadi. Nah, kita udah belajar tentang dasar banget etika. Sekarang masuk ke penerapannya di AI. Kalau dua pilihan ini mengarah ke kematian ya, walaupun memang nggak terlalu realistis, kayak gimana caranya ada bayi yang bisa nyebrang jalanan sendiri. Tapi bisa aja terjadi dalam bentuk lain, di mana cuma ada beberapa pilihan tertentu, dan semuanya mengarah ke kematian atau ada korban tertentu. Nah, dari sisi nabrak pohon aja, tiba-tiba pengemudinya dong yang bisa meninggal. Tapi nanti kita bahas. Nah, dari situ ada bidang riset atau penelitian yang namanya machine ethics. Nah, tujuannya adalah untuk membuat agen yang punya pengetahuan atau pengertian tentang etika dan moral manusia. Nah, peneliti di bidang ini mau membuat sistem AI yang bisa mempertimbangkan mana yang baik dan buruk, terus bisa menimbang konsekuensinya, dan membuat keputusan tentang pilihan yang tepat dari situasi atau dilema yang ada. Jadi kalau umpamanya kita kayak orang tua, gimana cara kita bisa ajarin anak kita atau murid kita yang di sini teknologi AI, cara mengambil keputusan yang baik. Oke? Nah, apakah memang perlu buat tahu tentang moral dan etika manusia? Kalau menurut peneliti machine ethics, dalam kecelakaan lalu lintas itu biasanya manusia mengambil keputusan secara intuitif dan acak. Karena sepersekian detik itu ya dalam kecelakaan. Tapi kalau AI secara teori, penting, ini udah aku bold, dapat membuat keputusan berdasarkan aturan yang jelas dan masuk akal dari situasinya. Secara teori. Nah, balik lagi ke contoh yang tadi, gimana caranya kita bisa mendefinisikan aturan yang jelas untuk mobil ini? Kayak harus ambil pilihan yang mana? Terus data seperti apa yang bisa dipakai untuk dipelajari oleh sistem AI-nya? Nah, sekarang aku mau tunjukin eksperimen menarik dari MIT. Judulnya adalah Moral Machine Experiment. Nah, eksperimen ini adalah studi etika AI dengan skala paling besar yang pernah ada. Idenya adalah untuk menyusun aturan moral berdasarkan suara terbanyak untuk mobil otonom.
Nah, beberapa tahun yang lalu, mereka udah berhasil mengumpulkan 40 juta keputusan dalam 10 bahasa dari 233 negara, termasuk Indonesia. Gimana cara kerjanya? Ini. Nah, teman-teman bisa coba sendiri juga di link ini. Kalau nggak salah cuma makan waktu 5-10 menit, tergantung kalian ngisinya serius apa. Jadi bisa mencoba masuk link ini, terus klik start judging, terus bakal dikasih beberapa skenario, dan di situ bisa pilih menurut kalian mobil ini harus mengambil pilihan yang mana. Lurus saja, di sini 5 orang yang meninggal, atau mungkin belok, dan di sini penumpang yang meninggal. Di sini ada beberapa aspek juga yang makasih Mas Adi. Ada beberapa aspek juga yang masuk di sini kayak gender, usia, kayak ini ada anak kecilnya, atau status sosial, bahkan ada spesiesnya juga, jadi kayak kadang ada kucing atau anjing. Dan tentunya jumlah orangnya. Ada satu lagi, kita juga bisa lihat ini orang yang mau nyebrang jalan ini langgar aturan atau enggak. Kayak di sini kan lampu merah, jadi harusnya mereka nggak nyebrang dulu. Tapi ya, tetap aja mereka nyebrang. Dan di situ juga tinggal klik show description, ini bakal ada informasinya. Nah, ini kalau udah selesai, biasanya akan terlihat hasil kalian dibandingkan dengan global results. Di sini bisa lihat kalian cenderung menyelamatkan penumpang atau yang nyebrang. Terus lebih suka menyelamatkan yang laki-laki atau yang perempuan, yang status sosial lebih rendah atau yang lebih tinggi, yang melanggar peraturan atau taat peraturan, dan sebagainya. Nah, di sini yang preferensi paling kuat, yang paling sering dipilih secara global, adalah opsi dengan manusia, dan di mana sebanyak mungkin nyawa bisa selamat, atau bayi dan anak kecil yang selamat. Oke, di sini juga kita bisa lihat kebanyakan preferensinya nyelamatin stroller atau anak kecil. Yang paling bawah ada kucing, kriminal, anjing, sama orang-orang yang lebih tua. Setidaknya menurut studi. Ini ada atlet juga, terus ada dokter, kayak status sosialnya. Ada homeless, ada ibu hamil, dan sebagainya. Oke. Nah, di studi ini, mereka juga bagi hasilnya jadi 3 cultural cluster, berdasarkan budayanya. Jadi pertama ada Western Cluster, itu ada Amerika Utara, negara-negara Eropa yang kebanyakan Protestan, Katolik, atau Kristen Ortodoks. Ini yang Western. Terus ada juga yang cluster Eastern, isinya negara-negara timur yang Konfusianis kayak Jepang, atau Islam kayak Indonesia, Pakistan, dan Saudi Arabia. Sini Indonesia ada di bawah sini, samping Malaysia, kalau kelihatan. Ada juga cluster yang Southern, isinya negara-negara Amerika Latin dan negara-negara bekas koloni Perancis kebanyakan. Dan ini bisa lihat kayak agama dan budayanya juga. Di sini kita bisa lihat negara di cluster Western sama Southern, ini yang Western yang merah sama Southern yang hijau. Mereka lebih cenderung menyelamatkan atau melindungi orang yang lebih muda, dan yang fit. Tapi kalau di cluster Eastern, mereka atau kita sebetulnya kalau termasuk Indonesia justru pilih opsi yang sebaliknya. Jadi kita lebih mau nyelamatin yang lebih tua dan yang nggak terlalu fit. Ini yang paling rendah. Nah, di cluster yang Western, mereka juga lebih suka namanya inaction. Jadi diam aja, jangan ganti jalur, dan biarin mobilnya ambil jalan yang memang mau diambil. Tapi kalau di
Klaster yang Southern di bagian ini justru yang paling rendah. Dari sini kita bisa lihat perbedaan budaya di antara negara-negara yang berbeda lewat pilihan mereka di Moral Machine, MIT. Nah, dari studi ini kita udah punya lebih dari 40 juta data dari seluruh dunia. Pertanyaannya, kenapa kita nggak pakai hasil riset ini aja sebagai aturan dasar untuk algoritma self-driving car kayak untuk Tesla? Nah, awalnya mungkin kelihatan demokratis ya, karena berdasarkan vote terbanyak. Tapi hasilnya nggak representatif. Contohnya persentase peserta perempuan di sini yang lebih sedikit dari peserta laki-laki. Terus kita juga udah lihat kalau ada banyak perbedaan budaya antara cultural cluster. Dan terakhir, siapa yang akan melindungi kepentingan kelompok yang lebih kecil, yang suaranya hilang karena nggak masuk kelompok mayoritas. Contohnya lansia di sini, yang justru mungkin lebih butuh mobil otonom ya untuk bisa kemana-mana, tapi sini masuk minoritas. Contohnya. Yang juga penting untuk kita diskusin, nah kalau programnya bisa mengambil keputusannya sendiri dan ada korban, itu jadi tanggung jawab siapa? Kalau kita beli self-driving car seperti Tesla, kita juga pasti mau mobilnya untuk melindungi diri kita sendiri sebagai orang yang udah beli mobil ini. Bukan malah melindungi orang yang lagi mau nyebrang, gitu contohnya. Jadi ada beberapa pertanyaan kayak, apakah bisa menyalahkan AI atau robotnya, dan apa bisa kita tuntut di pengadilan, dan bagaimana cara hukum robot yang membuat keputusan yang salah, apa status hukumnya, dan apakah ini batas atau limit dari peran yang bisa kita delegasikan ke robot atau AI. Oke. Nah, kalau dengar kata AI, mungkin biasanya langsung ingat Terminator atau film-film science fiction ya, di mana manusianya kalah dan AI-nya menang. Padahal sebetulnya model simple pun masih banyak errornya. Jadi penting banget untuk rendahkan ekspektasi. Jangan terlalu ikutin yang science fiction. Oke. Lanjut ke tema bias. Apa artinya biased AI? Nah, kalau menurut kamus, bias itu kecenderungan untuk mendukung atau menentang suatu hal, orang, atau kelompok. Kalau dalam AI, bias ini biasa ditemukan di data yang kita pakai untuk melatih algoritmanya. Bias ini bisa baik atau buruk, dan sengaja atau tidak disengaja. Nah, di sini ada beberapa contoh bias di sistem voice assistant. Jadi pertama ada Alexa yang terus pakai kutipan dari CEO-nya Amazon, Jeff Bezos. Jadi selama 120-an hari, penulis artikel ini minta daily quote atau kutipan harian dari Alexa. Tapi terus dia bingung kok dapat quote-nya Jeff Bezos terus. Ternyata kutipannya ini diambil berdasarkan voting. Jadi jumlah quote dari Albert Einstein sama jumlah quote dari Taylor Swift itu sama banyaknya. Karena berdasarkan mana yang populer dan belum tentu ada ininya, ada maknanya. Terus ada voice assistant yang nggak paham perintah pemiliknya. Karena menulis artikel ini punya kesulitan bicara, jadi agak gagap. Jadi kita juga harus diskusi tentang penyandang disabilitas dan akses mereka ke teknologi. Kemudian ada persentase dataset suara perempuan yang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan dataset suara laki-laki. Jadi ini dari Common Voice-nya Mozilla. Ini dataset yang bisa dipakai untuk speech recognition, kayak untuk speaker atau transkripsi. Terus dataset yang lansia dan anak kecil juga jauh lebih sedikit dari yang lain. Terus kita lanjut. Karena aku mau tunjukin klip singkat
dari video karya Joy Pulani tentang bias dalam facial recognition. The system I was using worked well on my lighter-skinned friend's face, but when it came to detecting my face, it didn't do so well, until I put on a white mask. The system I was using worked. Ya, jadi waktu Joy ini duduk di depan kamera, programnya nggak bisa deteksi mukanya, tapi kalau pakai topeng warna putih, baru terdeteksi. Video komplitnya ada di TED Talk di YouTube, kalau nggak salah judulnya Gender Shift. Terus ada satu video lagi. Sama tentang bias di object recognition juga. All right, so watch this. Black hand, nothing. Larry, go. Black hand, nothing. Larry, go. Racist mother sinks. Ya, jadi ini bukan cuma di AI, tapi teknologi secara umum juga. Contohnya sensor sabun yang dari light detection. Dari dua video itu kita lihat beberapa contoh bias dalam object recognition. Balik lagi ke contoh yang self-driving car tadi. Kalau tingkat error dalam mendeteksi orang dengan warna kulit tertentu jauh lebih tinggi, apakah resiko kecelakaan mereka dalam lalu lintas yang berbasis AI juga berbeda, juga jadi lebih tinggi? Nah, pertanyaannya, apakah user terlibat dalam pengembangan model atau algoritma tersebut? Mungkin di sini ada orang tua yang beli mainan untuk anaknya masih bayi. Dari sisi mereka, mainannya lucu nih, ada binatang-binatangnya, muter-muter, ada musiknya. Tapi kalau dari perspektif si bayi, yang di sini jadi user atau target audience, belum tentu sama, dan efeknya belum tentu positif juga. Makanya penting kalau usernya terlibat dalam setiap tahap pengembangan dan bukan cuma di tahap testing yang paling akhir. Nah, gimana cara menghindari bias, khususnya dalam AI, dalam sistem AI? Yang pertama, yang paling penting juga, harus sadar dan paham tentang berbagai jenis dan penyebab biasnya. Terus kita juga bisa menambah diversity dalam tim yang mengembangkan AI dan integrasi sebuah strategi untuk mendeteksi bias. Kita juga bisa pakai standar etika dari pemerintah sebagai benchmark, dan sebagai operator atau programmer AI, kita bisa tanya diri kita sendiri juga, apakah ada kelompok tertentu yang secara langsung atau nggak langsung akan dirugikan akibat sistem AI ini. Terus kalau di Eropa, perusahaannya juga bisa membuat pernyataan apa aja dampak bias mereka. Namanya bias impact report. Itu aja yang, ini salah satu beberapa contoh cara menghindari bias. Nah, ini beberapa poin penting juga. Yang pertama, nggak ada teknologi yang bebas dari pengaruh penemu atau penciptanya. Jadi teknologi itu bisa punya preferensi politik atau kecenderungan sosial tertentu karena orang-orang yang bekerja di baliknya. AI dan teknologi juga didesain oleh manusia. Jadi artinya mereka nggak selalu lebih objektif dari kita dan yang pasti tidak netral. Yang ketiga, hanya karena ada data dan matematika bukan berarti sistemnya objektif. Jadi yang kita lihat justru data ini bisa menampung bias. Dan hanya karena ada angka-angkanya bukan berarti sistemnya netral. Kita juga harus libatkan user dalam setiap fase pengembangan AI. Jadi jangan cuma kasih produk yang sudah jadi,
tapi selalu tanya dari awal apakah ada yang bisa diperbaiki. Yang terakhir, bias dalam AI itu biasanya bukan berasal dari model atau algoritmanya sendiri, tapi dari data yang kita pakai untuk training, untuk melatih sistem AI-nya. Nah, ada beberapa dokumen tentang etika AI di Indonesia. Yang pertama ada Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya ketemu ini di LinkedIn, versinya dirilis kalau nggak salah bulan November tahun lalu. Dan isinya ada Pancasila sebagai pedoman etika, ada prinsip implementasinya dan peran kolaborasi, dan ada checklistnya juga. Terus ada satu lagi, namanya Stranas, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia untuk tahun 2020 sampai 2045. Dibuat oleh BPPT. Nah, kalau menurut dokumen ini, AI nggak bisa dikatakan sebagai subjek hukum yang punya hak dan kewajiban. Karena sistemnya adalah produk teknologi dari manusia. Jadi kalau soal yang tanggung jawab tadi, kita nggak bisa menuntut atau menyalahkan sistem AI-nya, tapi orang-orang di baliknya, dari perusahaan di baliknya. Nah, ini pertanyaan buat kita semua, $1 million question. Yang jadi pertanyaan ini jadi dasar untuk diskusi etika baik di perusahaan atau pemerintah. Jadi dimanapun dan kapanpun teman-teman mau implementasi AI. Apakah penggunaan AI, sistem seperti model machine learning atau deep learning, dapat diterima secara etis dalam domain yang ditentukan? Kalau iya, kenapa? Dan kalau enggak, juga kenapa? Ini ada beberapa contoh pertanyaannya. Apakah penggunaan AI dapat diterima secara etis untuk pertama meningkatkan kemampuan otak manusia? Contohnya kayak BCI atau Neuralink-nya Elon Musk. Nah, ada juga contohnya kalau mau buat teman buatan artificial friend, bisa dipersonalisasi kayak di, kalau nggak salah, Blade Runner ya. Atau dalam bentuk chatbot juga bisa, chatbot terapis. Untuk orang yang kesepian atau berumur. Terus, gimana kalau untuk militer dan misi perang? Kayak contohnya untuk perang yang Rusia-Ukraina sekarang, apakah bisa dipakai untuk drone cerdas yang bisa milih targetnya secara otomatis? Gimana kalau buat manipulatif yang walaupun kesannya udah negatif banget, tapi akhirnya mengajak orang untuk menyumbangkan uang, misalnya untuk amal atau donasi. Ini balik lagi ke teori etis yang tadi ya. Kalau tujuannya moral baik, apakah artinya kita bisa pakai cara yang seperti ini? Dan yang terakhir juga, apakah bisa membuat keputusan yudisial di pengadilan? Contohnya tentang durasi kehukuman penjara, atau memutuskan apakah ada orang yang berbohong. Kayak di Black Mirror kalau ada yang nonton Netflix. Nah, ini bisa kita diskusiin juga kalau ada yang tertarik. Tapi selain itu, udah itu aja dari aku, teman-teman. Makasih udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di chat. Terima kasih. Sip. Nah, itu tadi ya penjelasan dari Mbak Kyubi tentang ethics in AI. Mungkin teman-teman yang tadi udah nyimpan pertanyaan boleh silakan ditanyakan ke Mbak Kyubi, mau via chat atau voice boleh. Nah, mumpung Mbak Kyubi-nya lagi minum aja dulu. Nah, silakan teman-teman. Oh iya, mungkin dari saya dulu kali ya. Mbak Kyubi, kalau di Indonesia sendiri kan mungkin kita masih jarang ya ngelihatnya. Tapi kalau di negara lain kayaknya udah ada sih, tapi mungkin saya nggak tahu. Kalau di negara lain sendiri udah ada nggak sih kayak aturan atau emang regulasi yang emang dibuat khusus untuk ngatur AI gitu? Kalau di negara lain ya? Ada. Kalau di Indonesia juga ada yang Stranas tadi.
Terus kalau di Eropa ada yang namanya EU Ethics Guideline for, bentar aku kasih lihat appendix-nya. Ada yang namanya EU Guidelines dan ALT. Ini kayak mereka udah bikin komisi sendiri buat negara-negara di Eropa. Dan ada checklistnya juga bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang mau bikin atau mau implementasi AI. Dan aku bisa ambil contohnya. Ups. Kelihatan nggak window-nya? Kelihatan. Oke. Ini ada checklistnya, jadi kalau lagi mau bikin tim atau perusahaan startup tentang AI, bisa pakai checklist ini juga. Terus kalau dikasih pertanyaan-pertanyaan, dan yang kotak biru ini akhirnya bakal mengarah ke rekomendasi kalau udah selesai isi semuanya. Ini contohnya, ini sempat bikin buat project lain. Dan kita bakal dapat ya, assessment-nya juga. Nilai safety-nya berapa, terus privacy dan data governance-nya berapa. Minta link-nya, oke. Aku share di chat. Terus ini bakal dikasih rekomendasi. Apa kurang di bagian tertentu, atau ada yang udah oke, no recommendation for this requirement. Dan tapi ini pakai ini ya, sistem standarnya EU. Kalau di Indonesia mungkin ada yang beda-beda juga. Tapi kalau mau bikin produk yang kayak rencananya dipasarin di Eropa juga boleh banget. Apakah terjawab? Sip. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ada pertanyaan dari Mas Ahmad nih, kalau peluang startup NLP di Indonesia gimana Kak? Boleh dijawab Mbak gitu? Boleh. Kalau peluang startup NLP menurutku lagi booming juga sih. Contohnya ada prosa, ada kata, dan kebanyakan demand-nya juga menurutku udah lumayan. Yang paling jadi masalah itu dataset-nya aja sih, dataset bahasa Indonesia-nya. Bentar aku ada kayak landscape yang pernah aku coba bikin tentang kayak startup di Indonesia untuk di bidang AI. Ini hasil riset sendiri, jadi jangan dijadiin jangan dikutip. Ini yang untuk language, untuk NLP udah banyak banget, dan memang salah satu yang paling banyak juga kalau dibandingin sama lain kayak finance, e-commerce, marketing, industri robotics, dan lain sebagainya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain atau? Oh iya, Mbak Kubi, yang sekarang
AI itu kan saya nggak terlalu ngikutin ya. Kalau Mbak Cubi sendiri, kalau yang tadi ya, yang ini, yang punya AI itu kan sampai dibuat semacam ada website gitu ya, buat Mhm. tiap tahap gitu, buat tentuin mungkin kekurangannya di bagian apa gitu. Kalau Mhm. Sanas ini sendiri udah sampai mana ya ininya? Karena kan kalau nggak salah diluncurkannya itu tahun kemarin ya, Sanas ini. 2020 justru di sini. Oh ya, tahun kemarin ya. Itu udah sampai mana aja sih kalau ininya? Setahu aku belum ada yang website interaktifnya kayak yang tadi sih. Soalnya, kecuali mungkin checklist yang di sini, di pedoman etika, itu juga Ah, mirip-mirip sama checklist yang aku tunjukin tadi. Tapi masih dalam bentuk kayak dokumen dan bukan website. sip, 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 sip. Oke, oke teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang tanya ke Mbak Gibi boleh silakan. Kayak bingung semua ya. Kayaknya masih lebih suka yang ini tadi apa yang nabrak 5 orang apa yang 1 orang ini. Hmm. Oke, ini siapa tahu teman-teman ada yang mau baca juga boleh silakan. Ya, link. Kontrol, oke, ada pertanyaan dari Ninan. Apakah pernah ada kasus kontroversial soal etika AI di Indonesia? Hmm. Hmm. Kontroversial. Aduh, kalau aku belum pernah dengar kalau yang di Indonesia. Tapi kalau mungkin belum terlalu banyak penerapan kayak self driving car juga di Indonesia. Tapi kalau di kayak Amerika itu lumayan banyak kasusnya sama Tesla. Tapi kalau di Indonesia, jujur aku belum pernah. Mungkin bisa diceritain dikit Mbak Kiwi. Mungkin boleh diceritain dikit kalau kayak di luar itu kayak gimana aja kasusnya. Yang Tesla itu kalau nggak salah mirip yang the trolley problem tadi. Jadi kayak mobilnya tanpa pengemudi dan pilihannya antara nabrak tembok atau nabrak orang itu kalau nggak salah. Dan akhirnya mobilnya nggak ganti jalur karena memang dilarang. Jadi nabrak tembok kayak apa nabrak orang? Kalau nggak salah nabrak orang. Waduh. Iya, makanya itu jadi kasus kontroversi. Oke. More questions dari Mas Esa Putra. Tantangan apa aja yang perlu dihadapi bagi yang mau membangun startup bidang AI selain etika, moral, dan tanggung jawab yang perlu diperhatikan? Tantangannya Iya. data setnya. Kayak kalau di bidang NLP tadi kan data set bahasa Indonesia masih kayak jarang banget dan masih kayak dalam tahap pengembangan juga. Tapi tergantung ininya sih kayak domain bidang startupnya. Mau bikin di field yang mana. Apakah terjawab?
Kalau tantangan kayak finansialnya mencari investor, menurutku udah lumayan banyak yang mau nawarin. Apalagi kalau kayak di bidang AI, soalnya lagi booming di dunia marketing gitu. Oh ya teman-teman, kalau misalkan mau nanyain yang lainnya soal NLP boleh, selain bahas etik ini boleh silakan ditanyain ke Mbak QB. Nah, kebetulan makanya juga lumayan expert di bidang NLP ya. Jadi boleh silahkan banget, boleh. Atau mungkin ada yang mau baca beberapa ini, saya kirimin linknya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Oke, penggunaan AI dalam bidang militer apa ada regulasi dan internasional? Terima kasih. Gimana tuh Mbak Kiwi? Penggunaan AI dalam bidang militer, regulasi dari internasional. Aneh ya. Soalnya kayaknya nggak ada aturan yang berlaku untuk semua negara juga secara internasional, kecuali mungkin kayak antara benua kayak yang EU tadi, yang dari European Union. Tapi sisanya kayak tergantung negara-negara sendiri gitu, kayak bebas mau melakukan apapun. Jadi kalau regulasi dari internasional, kayak ngikutin pemerintahnya sendiri juga. Karena kalaupun ada regulasi dan mereka tetap melawan, kayak nggak nurut, ya bisa aja gitu. Konsekuensinya termasuk dalam konsekuensi perang. Ada yang nanya, aku kuliah di mana? Namanya Johannes Kepler University. Kalau ada yang mau ikut, boleh nemenin 3 orang Indonesia di situ. Jarang. Kuliahnya bisa ini juga online, distance learning. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi. Jika deep learning punya kemampuan untuk self learning, apakah ada kemungkinan suatu saat robot AI ini akan melanggar etika yang sudah ditetapkan di checklist di awal? Kalau iya, apakah si pembuat yang harus bertanggung jawab? Oh, ini bahasanya kayak ini ya, film-film ini gitu. Iya, betul banget. Keren pertanyaannya. Kalau aku cari dulu, ya aku sempat jawab ini. Nah, kan mesin yang tadi itu kita kayak set sendiri aturannya ya, tapi kan nggak semua aturan bisa kita prediksi. Apalagi kalau di dunia luar ya, di luar ya, environment program komputer. Jadi pasti ada kemungkinan robot AI-nya melanggar etika. Dan di situ mungkin lebih baik juga kita ngikutin regulasi yang ada. Kayak Tesla tadi itu nggak bisa diskriminasi, apa harus nabrak tembok atau nabrak orang, karena memang mereka nggak boleh diskriminasi, jadi memang harus jalan lurus aja. Melanggar etika yang sudah ditetapkan di checklist. Bentar. Apakah si pembuat yang harus bertanggung jawab? Ya, biasanya jadi pertanyaan juga sih, kayak di bahan diskusi juga. Biasanya perusahaan atau pembuatnya yang bertanggung jawab. Karena memang balik lagi ke tadi, gimana cara kita bisa menghukum kayak sistem atau robot. Apa mau lanjut pertanyaan yang berikutnya? Mungkin bisa ya. Kalau boleh tahu,
di bidang AI selain NLP? Ada apa aja, Kak? Dan kenapa Kakak tertarik dengan bidang NLP? Aduh. Ada computer vision juga, kayak object recognition yang di self-driving car tadi. Ada juga reinforcement learning, kayak bisa buat game atau bikin buat untuk catur. Atau apa lagi ya, banyak. Apa implementasinya juga. Mas Hari juga bisa jawab ini. Pada kejawab ya sama Mbak Kiwi. Iya. Kenapa tertarik dengan NLP? Karena semuanya menarik aja sih. Jadi bukan cuma NLP. Cuma kebetulan ini aja. Habis bikin proyek yang hackathon itu, ya udah lanjut aja belajar NLP. Untuk step belajar NLP gimana? Dan sumber-sumber belajar atau buku yang recommended. Terus kalau pengen lanjut master untuk NLP univ di luar, di universitasku juga ada itu master untuk AI kalau tertarik. Tapi kalau nggak salah kebanyakan itu artificial intelligence universitasnya di Amerika atau di Inggris sama di Belanda. Selain itu aku jarang dengar dari negara lain. Sumber belajar atau buku yang recommended kalau tentang NLP atau AI sih secara umum ada yang namanya ini. Kalau nggak salah karyanya Peter Norvig, mungkin bisa sekalian Google. Ini juga buku yang direkomendasiin di kampus. Nih, Artificial Intelligence, A Modern Approach. Ini kayak yang paling lengkap tentang AI. Karyanya Stuart Russell sama Peter Norvig. Terus sumber belajar bisa dari webinar atau dari kursusnya Indonesia AI kalau sekalian promosi, atau ikut proyek kayak hackathon itu juga bisa. Pertanyaan berikutnya, yang mana nih Mas Ari? Ada Mas Iqbal, bagaimana dengan AI untuk periklanan yang menggunakan data kita? Apakah ada aturan mengenai data apa saja yang boleh diambil? Kadang habis cari bahan sesuatu iklan yang muncul selanjutnya semua terkait histori kita. Iya. Kan biasanya kalau kita masuk website tertentu ada ini kayak cookie gitu. Terus ada pilihan antara setuju atau nggak setuju. Dan biasanya kayak kalau kita kayak malas baca, ya udah klik setuju aja. Asal klik aja ya. Iya, itu sebetulnya masuk jual beli data usernya juga. Makanya kalau ada yang perlu dibaca, iya. Dibaca dulu. Baca dulu. Sama kayak ini ya, terms and agreement gitu. Betul. Kadang langsung klik aja install iya, gitu. Skip aja. Okay, next questions. Berkaitan sama regulasi scraping, ada batasan-batasannya nggak sih Kak? Atau legal semua selagi bisa di-scrap? Nah, gimana nih Mbak? Tergantung scrapingnya di mana sih. Kayak kalau di sosial media tertentu, mereka ada aturannya sendiri gitu, boleh scraping atau enggak. Terus kayak kalau di Twitter juga mereka udah sediain API-nya kan kalau untuk scraping. Masalah. Betul. Ya, tergantung scrapingnya di mana. Harus dicek satu persatu. Jadi yang pasti nggak ada yang ilegal, yang pasti ada yang ilegal.
Tapi asal nggak ketahuan. Asal nggak ketahuan katanya. Jangan ditiru, jangan ditiru. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Itu aku kirimin link ya. Mungkin teman-teman yang tertarik sama project hackathon-nya Mbak QB kemarin yang tentang SIF boleh dicek. Keren tuh. Thank you, Mas Ari. Nyari proyek hackathon biasanya di mana? Google. Google aja hackathon 2022 Indonesia. Atau yang di luar negeri juga bisa. Di Instagram juga lumayan banyak tuh. Follow aja apa hashtagnya hackathon. Sama-sama. Gimana, ada pertanyaan lagi? Atau Mungkin tadi udah last questions ya. yes. Kalau ada pertanyaan susulan mungkin bisa ditanyain aja di Discord. Ngetek Mbak QB yang atau di ini apa di channel atau language. Nanti Mbak QB-nya muncul. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Makasih Mbak QB yang udah mau sharing malam ini. Ya, makasih juga Mas Hari dan teman-teman semua. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah hadir ya. Tunggu untuk jangan ketinggalan, pekan depan kita akan ada chit-chat lagi. Untuk judulnya akan segera di-publish ya. Buat teman yang mau lihat recordnya nanti akan tersedia juga di YouTube Indonesia AI. Terima kasih lagi buat Mbak QB dan teman-teman sekalian. Kita tutup aja ya. Sampai jumpa dan selamat malam. Bye-bye. Bye.